Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Devriana Habibah dari Prodi Pendidikan PAUD Universitas Trilogi. Di sini saya akan menyampaikan materi pengantar pendidikan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Berikut adalah pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah pemesanan kebudayaan karena manusia dihadapkan pada masalah yang meminta penyelesaian dan penyelesaian. Dalam hakikatnya, manusia yang mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya sehingga manusia melakukan berbagai cara, di mana memiliki peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Sesungguhnya, hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya dan manusia diberi naluri. Naluri adalah semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk penghargaan serta suatu tindakan. Hakikat manusia sebagai berikut. Pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif sehingga mampu membantu dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Yang ketiga, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Yang keempat, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Selanjutnya ada pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan, meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kesamaan secara biologis ini misalnya ada kesamaan bentuk, misalnya kera bertulang belakang seperti manusia berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anak, pemakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Bahkan beberapa filosof seperti Socrates menanamkan manusia itu zoonpolitiken, hewan yang bermasyarakat. Selanjutnya ada berikut wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri. Kedua, kemampuan bereksistensi diri. Ketiga, pemilikan kata hati. Yang keempat, moral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Keenam, rasa kebebasan. Ketujuh, kebiasaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya ada dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Yang pertama, dimensi keindividuan. Leysen mengartikan individu sebagai seorang, sesuatu yang suatu kebutuhannya tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi, setiap anak manusia yang telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada diri individu yang identik di muka bumi ini. Yang kedua, dimensi kesosialan. Artinya setiap orang menelpon dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Selanjutnya ada hubungan antara sifat hakikat manusia dengan kebutuhan akan pendidikan. Sifat hakikat manusia memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan dan sekaligus menguasai hewan. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kolerasi antara manusia dan pendidikan dapat terlihat. Semua sifat hakikat manusia dapat dan harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dan berkat pendidikan. Masa sifat hakikat dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan berimbang sehingga menjadi manusia yang utuh. Selanjutnya ada hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama ada asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan. Yang kedua, kemungkinan pendidikan. Asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, yaitu aspek potensi untuk menjadi apa dan siapa merupakan tugas yang harus diwujudkan oleh setiap orang. Yang kedua, kemungkinan pendidikan. Asas potensial, yaitu manusia akan dapat didik
karena memiliki potensi untuk dapat menjadi manusia. Asas dinamika, yaitu manusia selalu mengejar dan mengejar segala yang lebih dari apa yang telah dicapainya. Asas individualitas, yaitu manusia sebagai makhluk individu tidak akan pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya mewujudkan dirinya. Asas sosialitas, yaitu manusia butuh bergaul dengan orang lain. Dan yang terakhir, asas moralitas, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak. Kesimpulan dari materi saya, menurut saya pribadi dapat diartikan bahwa sifat hakikat manusia dengan segenap dimensinya hanya dimiliki oleh manusia dan tidak ada pada hewan. Ciri-ciri khas tersebutlah yang membedakan secara prinsipil hewan dunia dan dunia manusia. Adanya hakikat tersebut memberikan tempat dan keberadaan pada manusia sehingga derajat manusia lebih tinggi daripada hewan. Salah satu hakikat yang istimewa adalah kemampuan menghayati kebahagiaan pada manusia dapat dan harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan. Sekian dari saya, Nasya Devriana Habibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.